Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dari Bu Uke yang berjudul tentang wawasan tentang pendekatan konseling humanistik dan Gestalt. Untuk yang pertama, mengenai wawasan tentang pendekatan konseling humanistik. Teori pendekatan konseling humanistik. Yang pertama tentang pengertian dulu. Apa yang dimaksud dengan humanistik? Humanistik adalah suatu pendekatan yang menekankan pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tingkah laku manusia yang menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Itu pengertian dari humanistik. Sedangkan apa tujuan dari pendekatan humanistik? Tujuannya ialah agar membantu individu agar mampu bertindak, menerima kebebasan dan tanggung jawab untuk tindak-tindakannya. Itu tujuannya. Karena bahwa manusia itu tidak bisa melarikan diri dari kebebasan, dan bahwa kebebasan dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Asumsi ini biasanya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri dan aktif, yang dapat menentukan hampir segala aktivitas kehidupannya itu manusia itu sendiri. Jadi manusia adalah makhluk dengan julukan the self-determining being yang mampu sepenuhnya menentukan tujuan-tujuan yang paling diinginkannya dan cara-cara mencapai tujuan itu yang dianggapnya paling benar dan paling tepat. Itu pengertiannya. Yang kedua, untuk yang B ya, konsep dasar konseling humanistik. Jadi ada konsep dasarnya. Yang pertama adalah manusia tidak pernah statis. Ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri. Yang kedua, setiap manusia memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang yang kreatif. Kreativitas merupakan fungsi universal manusia yang mengarah pada seluruh bentuk self-expression. Jadi sini diarahkan, kan semua orang memiliki kreativitas masing-masing. Itu bisa terbuka, kreativitasnya bisa terbuka. Lalu yang C, asumsi perilaku bermasalah. Gangguan jiwa disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan potensinya. Dengan perkataan lain, pengalamannya tertekan. Jadi pada wawasan pendekatan konseling humanistik ini permasalahannya gangguan jiwa yang disebabkan karena individu tersebut tidak bisa mengembangkan potensinya. Jadi pada konseling ini diarahkan klien tersebut atau orang tersebut itu bisa mengembangkan potensinya. Ya, jadi begitu. Yang D, untuk tujuan konseling humanistik. Apa tujuannya? Yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Nah, itu. Jadi ya menurut apa adanya. Untuk yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi secara berpikir, keyakinan, serta pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga,
menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Dan yang terakhir, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Itu empat tujuan konseling humanistik. Untuk selanjutnya deskripsinya tentang proses konseling humanistik. Di antaranya yang pertama ialah adanya hubungan yang akrab antara konselor dan konseli. Jadi diakrabkan dulu antara konselor dengan konseli. Karena apa? Karena timbul keakraban, kita lebih mudah dalam mengatur proses konseling tersebut. Yang kedua, adanya kebebasan secara penuh bagi individu untuk mengemukakan problem dan apa yang diinginkannya. Yang ketiga, konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu dengan tanpa memberikan sanggahan. Itu yang paling penting. Yang keempat, unsur menghargai dan menghormati keadaan diri individu dan keyakinan akan kemampuan individu merupakan kunci atau dasar yang menentukan dalam hubungan konseling. Yang kelima, pengenalan tentang keadaan individu sebelumnya beserta lingkungannya sangat diperlukan oleh konselor. Itu deskripsinya tentang proses konseling humanistik. Untuk yang terakhir tentang konseling humanistik ialah teknik-tekniknya. Yang pertama ialah teknik penerimaan atau acceptance. Yang kedua, tekniknya dengan rasa hormat atau respect ya. Kita harus memberi respect kepada seseorang atau klien tersebut dengan rasa hormat tentunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemahaman ya. Kita saling memahami antara konseling dengan konselor, kita harus saling memahami. Itu teknik-teknik konseling humanistik. Untuk yang keempat, menenteramkan hati. Tentunya kita harus bisa menenteramkan hati konseli kita. Karena apa? Dengan kita bisa menenteramkan kepada seseorang tersebut, maka secara tidak langsung kita akan mendapat hatinya dan akan respect terhadap kita. Orang tersebut akan respect kembali kepada kita. Itu yang kelima ialah pertanyaan terbatas ya. Yang keenam, memantulkan pernyataan dan perasaan atau memberi dorongan terhadap konseli tersebut. Kita harus memberi motivasi, dorongan, memberi seperti ya kita dorongan untuk bisa mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik dan tidak putus asa begitu. Apa tujuan penggunaan teknik tersebut yang diharapkan bagi konseli agar sebagai kita konselor ya bisa memahami dan menerima kita sebagai konselor melakukan tersebut ya agar konselinya bisa memahami akan dirinya. Yang pertama, memahami apa? Memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik. Dia lebih tidak putus asa lagi, lebih menjadi pribadi yang tangguh begitu. Untuk yang kedua, bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi nggak berusaha-rusuh. Konseli biar agar bisa berpikir secara matang begitu. Yang ketiga, mengarahkan diri yang lebih baik, jelasnya ya, bisa mengarahkan yang lebih baik. Konseli bisa sadar akan gimana cara mengarahkan dirinya menuju kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mewujudkan dirinya menjadi pribadi yang baik. Tuh.
tujuan dari kita melakukan teknik-teknik dalam teori konseling humanistik. Ya, mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya tentang teori pendekatan konseling Gestalt akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Iis. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rizal, yaitu pengertian pendekatan konseling Gestalt. Pendekatan konseling Gestalt adalah bentuk konseling humanistik, holistik, berpusat pada orang yang berfokus pada kehidupan dan tantangan individu saat ini daripada menggali pengalaman masa lalu. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks kehidupan seseorang dan mengambil tanggung jawab daripada menyalahkan. B. Konsep dasar konseling Gestalt. Pendekatan konseling Gestalt berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. C. Asumsi tingkah laku bermasalah. Individu bermasalah terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, mengancam. Sedangkan underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, ingin dimaklumi. D. Tujuan konseling Gestalt. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dan ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain, menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. E. Deskripsi proses konseling Gestalt. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang, serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. F. Deskripsi fase-fase proses konseling Gestalt. G. Teknik konseling Gestalt. Hubungan personal antara konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Dalam kaitan itu, teknik-teknik yang dilaksanakan selama proses konseling berlangsung adalah merupakan alat yang penting untuk membantu klien memperoleh kesadaran secara penuh. H. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt. Penekanan tanggung jawab klien. Konselor menekankan bahwa bersedia membantu klien, tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Orientasi sekarang dan di sini. Dalam proses konseling, konselor tidak merekonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Hal ini bukan berarti bahwa masa lalu tidak penting. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Dalam kaitan ini pula, konselor tidak pernah bertanya mengapa. Orientasi eksperiensial. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga
Dengan demikian, klien mengintegrasikan kembali dirinya. A. Klien mempergunakan kata ganti personal. Klien mengubah kalimat pertanyaan menjadi pernyataan. Yang B. Klien mengambil peran dan tanggung jawab. C. Klien menyadari bahwa ada hal-hal positif dan atau negatif pada diri atau tingkah lakunya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.